オーラがもう一刻の猶予もない。何か他に手はないか。Hai guys, kali ini gue bakalan rangkum Solo Leveling Season 2 episode 13 yang akan melanjutkan cerita si Jinwo yang beres mengalahkan si Beru dan si Jinwo yang berusaha menyembuhkan si Chae-in yang terluka. Dan tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke alur ceritanya. Di sini si Jinwo sedang mencari cara menyembuhkannya dan menanyakan di mana aja yang ada healer. Lalu si Jinwo pun menyuruh kameramen siaran langsung untuk mematikan kameranya dengan nada mengancam. Dan si Jinwo pun nyuruh semua shadow mencari mayat si Byonggu. Lalu salah satu shadow si Jinwo menemukannya, tapi kepalanya si Byonggu sudah hilang dan ragu apakah bisa dibangkitkan lagi. Dan tidak ada cara lain lagi untuk menyembuhkan Chae-in, jadi terpaksa di si Jinwo ini membangkitkan si Byonggu. Tapi di sini agak susah sih, dan si Jinwo mengatakan kalau mengsummon manusia itu adalah hal yang tabu. Dan si Iron di sini agak bingung anjir, soalnya kan dia itu di awal manusia tapi malah disummon. Dan Jinwo pun mencoba membangkitkannya lagi. Si Yanho pun marah besar apa yang dilakukan si Jinwo kepada temannya. Dan si Yanho pun baru sadar bahwa kekuatan si Jinwo itu kemampuan untuk menguasai dunia kematian. Dan Byonggu pun berhasil disummon yang tentunya membuat para hunter kaget. Shadow si Byonggu pun di sini menyembuhkan hunter Chae-in. Si Jinwo mengatakan kepada si Yanho bahwa si Jinwo ini juga tahu bagaimana masa lalunya ketika dia membangkitkannya. Dia tahu si Byonggu itu orang baik. Belum disuruh olehnya pun dia langsung menyembuhkan si Chae-in. Yanho pun di sini sampai terharu. Kameramen pun di sini sekarang tahu alasan kenapa si Jinwo ini menyuruh mematikan kamera, karena kekuatan seperti itu tidak pantas diketahui semua orang. Lalu si Choi Jong-in pun mengatakan semakin ganas pertarungan semakin hebat kekuatan yang akan si Jinwo dapatkan. Dia sampai tidak ingin membayangkan saking mengerikannya kekuatan si Jinwo ini. Lalu si Yanho berbicara kepada si Jinwo kalau kekuatan si Byonggu ini bakalan berguna di pertarungan ke depannya. Tapi dia itu tidak suka bertarung dan si Yonho memohon agar tidak memaksanya bertarung. Jinwo yang mendengarkan kata-kata tulus dari si Yonho pun si Jinwo membatalkan summonnya. Dan si Byonggu pun di sini menghilang. Ya cukup terharu sih gue pas momen ini. Dan si Yonho pun di sini mengucapkan terima kasih. Helikopter pun datang menjemput mereka. Jinwo menyuruh mereka pergi terlebih dahulu karena dia ada urusan lain. Yonho pun mengerti dan mengatakan bahwa sepertinya raid ini belum selesai. Si Jinwo pun mengatakan kalau dia akan membereskan sisanya dan memberi mereka jalan. Jinwo pun pergi menaiki Kaisel. Shin pun berpindah ke hunter Jepang yang berada di kapal. Di sini si Minoru masih bergumam tentang apa yang terjadi dan masih kaget sekelas Goto cuma dijadikan mainan oleh si Beru. Dan dia mengatakan bahwa mustahil ada hunter yang bisa mengalahkan si Beru. Reiji pun di sini mengatakan tidak usah khawatir karena raid Pulau Jeju sudah selesai. Si Minoru pun jelas kaget banget. Dia juga seakan tak percaya, tapi itulah faktanya. Lalu Shin pun beralih ke si Jinwo yang sedang memusnahkan para semut. Dan si Jinwo mendapatkan HP ketika memusnahkan semut itu. Lalu si Jinwo mengeluarkan senjata baru dan akan mencobanya. Dan ternyata kuat banget kekuatan senjata ini, mampu mengeluarkan listrik. Dan si Jinwo pun mengelarkan semuanya dengan senjatanya itu. Shin pun beralih ke si David Berenen, direktur dari birokrat manajemen Hunter. Mereka sedang membahas Jinwo. Mereka menyayangkan si Jinwo ini berada di negara kecil seperti Korea. Dan mereka pun membahas bapaknya si Jinwo. Jadi bapaknya si Jinwo ini ditangkap di gate rank A oleh Hunter rank A bernama James. Dan setelah diselidiki, dia adalah bapaknya si Jinwo. Dan mereka berniat memanfaatkan kesempatan emas ini untuk mengajak Jinwo, tapi resikonya besar karena Korea beraliansi dengan Amerika dan akan membuat mereka regang. Dan mereka lebih memilih mengambil resiko dan mencobanya. Shin pun beralih ke si Jinwo yang beres membantai semua semut itu. Dan si Jinwo sekarang sudah berada di level 100. Dan si Jinwo pun di sini membangkitkan alias mengsummon si Beru, tapi tiba-tiba di sekitarnya menjadi gelap dan si Jinwo gagal mengsummonnya. Tapi setelah itu nomor kembali dan si Jinwo pun berhasil dan si Beru pun bangkit menjadi shadownya si Jinwo. Lalu kita diperlihatkan si Beru ini sudah tunduk dan diperlihatkan ranknya yang berada di rank general.
rank yang sebelumnya tidak diketahui Jinwoo sama sekali. Ya berarti fix si Beru ini saat ini adalah shadow terkuatnya si Jinwoo. Dan si Jinwoo juga kaget kalau si Beru ini jadi shadow terkuatnya. Lalu ketika akan membangkitkan Ratu Semut, si Beru ini ngomong dia meminta dinamai. Si Jinwoo pun kaget, kenapa saat jadi shadow dia bisa berbicara? Si Beru pun menjawab, karena sudah bisa dari dulu. Terus si Jinwoo keheranan, padahal shadownya yang lain yang awalnya bisa berbicara tetap gak bisa setelah jadi shadow. Si Jinwoo pun bertanya apakah dia bisa diperintah dan menjadi pengikutnya walaupun si Jinwoo yang membunuhnya. Si Beru pun menjawab dia tidak mati tapi dihidupkan kembali oleh tuannya alias si Jinwoo. Dan dia merasa bahagia dan akan selalu yang mematuhi tuannya. Dan si Beru pun di sini dinamai dan dikasih nama Bear atau Beru. Si Beru pun berterima kasih. Lalu si Jinwoo melanjutkan akan membangkitkan Ratu Semut dan langsung berhasil. Tapi seketika si Jinwoo heran kenapa hubungan antar semut jadi melemah. Jinwoo pun bertanya kepada si Beru. Dia menjawab kalau kemampuan Ratu Semut adalah mengendalikan koloni semut. Dan ketika dibangkitkan kendalinya, para semut akan langsung beralih ke Ratu Semut. Dan si Jinwoo bertanya lagi kenapa kekuatan si Ratu Semut berkurang. Beru pun menjawab kalau sihirnya hanya untuk berproduksi, tapi setelah jadi shadow tidak mungkin. Jadi si Ratu Semut tidak memiliki kemampuan bertarung dan bisa dibilang gak berguna ketika jadi shadow. Si Jinwoo pun membatalkan summonnya. Dan ketika para shadow Jinwoo mengambil kristal sihir, si Jinwoo menghentikannya dan mengatakan tidak usah diambil karena kristal itu untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di Pulau Jeju. Jadi gak Jinwoo ambil. Dan Jinwoo hanya mengambil satu material dari tubuhnya si Beru. Si Jinwoo di sini bengong gimana cara memusnahkan semua semut yang sebanyak itu. Lalu si Beru mengatakan bahwa para semut sedang lemah karena kacau tidak memiliki pemimpin. Jinwoo pun menanyakan berapa jumlah semut yang tersisa dan sebelum semut ini diserang jumlahnya 8.700 dan sekarang berjumlah jadi 4.000 semut. Jinwoo pun mengira tidak terlalu banyak tapi ternyata lumayan banyak dari perkiraannya itu. Dia pun bertanya kepada si Beru apakah dia bisa membasmi semua semut. Si Beru pun menjawab jika itu yang diinginkan tuanku akan kulakukan. Shin pun beralih keluar gate. Para hunter di sini sedang membasmi para semut dan ini merupakan tugas para hunter peringkat A ke bawah. Di sini semua guild bersatu dan semut-semut ini satunya itu setara dengan hunter rank B. Si hunter manja yang merupakan Ades ini pun malah panik sendiri padahal ranknya A tapi malah gitu. Lalu semut pun sudah sampai pantai dan siap dibasmi para hunter lain. Dan ketika para hunter akan bertarung tiba-tiba semut itu hancur sampai-sampai membuat hunter di sana kaget dan ternyata itu adalah Beru. Sesuai perintah dia membantai para semut itu. Nah guys, dan itulah alur cerita dari Solo Leveling Season 2 episode 12. Dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.